Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhat talaba rahimakumullah wa azzakumullah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ustadz banggakan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah edisi daring pertemuan kita yang ketiga ya. Pada edisi sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan kepada antum semua tentang baiat Aqobah yang pertama ya, di mana ketika itu orang-orang Ansor datang ke Mekah berjumlah 12 orang yang kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah ya. 12 orang ini kemudian bersumpah ya, berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak dan taat dalam kebaikan. Sehingga baiat ini ya disebut dengan baiat wanita. Kenapa? Karena tidak ada risalah jihad ya, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada bentuk perang dan seterusnya. Setelah baiat ini kemudian mereka pulang ya dengan membawa misi ya, dan juga kemudian Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta ya, sebagai duta Islam yang pertama untuk berdakwah di Madinah bersama 12 orang tadi. Maka kemudian tahun berikutnya ya, atau tepatnya tahun 13 setelah kenabian, mereka ya ternyata keberkahan dakwah Mus'ab bin Umair ya. Bagaimana kemudian Mus'ab bin Umair dengan luar biasa ya dalam 1 tahun berhasil ya, merekrut ya, banyak dari kalangan Ansor yang kemudian bersedia untuk ya masuk Islam, dan mereka pun ya kemudian berangkat ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tentu adalah prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh duta Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 tahun. Itu tidak lain dari kemudian Mus'ab ya memiliki kemampuan dan juga keistimewaan yang luar biasa, komitmen dalam kebenaran, tercerminnya agama dalam lisan, akhlak dan perilaku. Ya, kemudian juga seorang imam ya. Itu luar biasa dari seorang Mus'ab bin Umair. Seorang anak bangsawan yang kemudian meninggalkan kemewahan dunia dan kemudian hidupnya ya, digunakan atau hidupnya untuk Islam. Mus'ab bin Umair mampu mempersiapkan lingkungan yang baik untuk masa depan dakwah dan menerjemahkan semangat bait Aqobah 1 secara ilmiah dan praktek. Mus'ab kemudian pernah sempat kembali ke Mekah sebelum musim haji melaporkan ya capaian dakwah di Yasrib. Kemudian juga orang-orang Ansor pun yang luar biasa ya, atau orang-orang Yasrib ketika itu ya, dalam tahun berikutnya Mus'ab bin Umair kemudian ya, berhaji. Mereka berangkat bersama 73 orang. Ini dalam rangka untuk melaksanakan haji, juga sekaligus ada misi yaitu untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk menerima janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam dan seterusnya.
Ya, sampai kemudian mereka membuat siasat untuk ya, bertemu dengan Rasulullah SAW karena tindakan ini tentu sangat membahayakan mereka, terutama orang-orang Quraisy yang tidak ingin ya, orang-orang Quraisy yang selalu mengawasi gerak-gerik perkembangan Islam di Mekah. Mereka terus berusaha untuk jangan sampai Islam berkembang, jangan sampai kemudian Rasulullah SAW mendapat pengikut. Di baiat kedua ini kemudian jumlahnya kurang lebih 73, ya, 73 orang pria dan 2 orang wanita. Ya, kalau di buku 70 laki-laki kemudian 2 orang wanita. Ya, kita ambil yang di buku saja 70 orang kemudian 2 orang wanita. 73 ya, orang laki-laki dan 2 orang wanita. Ya, betul ya. 73 pria dan 2 orang wanita. Ini baiat Aqabah yang kedua, jumlahnya ya banyak 75 orang. Kemudian pertemuan ini dilakukan secara rahasia ya. Dilakukan secara rahasia, mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang ketika itu situasi dan kondisi yang sangat sulit ya, di tengah 500 orang ya. Ini mereka juga sama sedang melakukan ya haji, dalam rangka berhaji mendatangi Ka'bah ya, dari kalangan Yasrib dari Madinah. Kemudian juga tentu ya paling berbahaya adalah dari kalangan Quraisy yang sangat tidak bersahabat. Kemudian pergerakan dilakukan secara rahasia pada malam hari saat mereka orang-orang tidur ya. Jadi mereka kemudian bergerak menuju ke Aqabah. Itu dilakukan pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Ini dilakukan untuk ya, melindungi mereka ya, tentu karena taruhannya adalah nyawa, sehingga dilakukan secara sirriyah atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, mereka kemudian takniknya adalah keluar dari kemah secara bergantian ya, dalam kelompok kecil secara teratur. Nabi kemudian merahasiakan tempat pertemuan. Ketika itu Rasulullah SAW ya datang ke Bukit Aqabah ditemani oleh Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri ya, bertemu ketika Rasulullah SAW menuju ke Bukit Aqabah untuk membaiat para orang Ansor ini, ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian juga Abu Bakar yang ditunjuk sebagai mata-mata ya, melindungi atau menjadi pengawas, mengawasi jalan. Ya, selain dari nama-nama tersebut tidak ada lagi sahabat yang mengetahui. Orang-orang Mekah tidak ada lagi yang tahu kecuali 2 orang ini tentang ya, pertemuan Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar. Ya, kemudian dilakukan pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini hari terakhir mereka melaksanakan haji. Ketika nanti ya, walaupun nanti ketika ini salah satu strategi ya yang dilakukan ya, betul-betul strategi yang matang. Jadi walaupun nanti ketahuan mereka esoknya sudah meninggalkan Mekah ya. Jadi walaupun diketahui pergerakan ini tapi kemudian mereka akan selamat karena besoknya mereka akan pergi kembali ke Madinah. Berikut adalah beberapa dialog yang terjadi ya, sebelum terjadi baiat ya.
Berkata Ka'ab saat menceritakan peristiwa tersebut, ya, faqulna lahu qad sami'na ma qultu fatakallam ya Rasulullah fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabtu. Kami katakan kepada Al-Abbas, ya, paman Rasulullah SAW, kami telah mendengar apa yang kau ucapkan, silahkan bicara. Wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa saja yang engkau sukai. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, Ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'un minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian. Ini bentuk kesiapan orang-orang Ansar ketika, ya, berbaiat kepada Rasulullah SAW. Al-Bara' bin Ma'rur Al-Ansar, ya, orang pertama yang sholat menghadap Ka'bah. Ya, nanti ketika sudah masuk Islam, ya, dia adalah orang yang pertama kali melaksanakan sholat di Ka'bah. Mengulurkan tangan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyya lana lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurina فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. Ya, demi zat yang mengutus dengan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami ahli perang dan ahli senjata. Itu kami wariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Ya, Sirah bin Hisham. Kemudian juga, ya, Abul Hasan bin At-Tayyahan Al-Ansari berdiri dan bertanya, Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan wa inna qati'uha, ya'ni al-yahud. Fahal asaita in nahnu fa'alna dhalik thumma azhara laka Allah an tarji'a ila qaumika wa tada'ana. Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan mereka ada hubungan dan kami akan memutuskan. Ini antara mereka dengan orang-orang Yahudi, ya. Ada hubungan yang kemudian terikat dan kami akan memutuskannya. Jadi mereka bertekad untuk memutuskan hubungan dengan orang Yahudi. Apakah nanti setelah kami lakukan kemudian Allah berikan kemenangan kepadamu, lalu engkau kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Ya, ya, kemudian yang memastikan kalau seandainya kemudian mereka kaum muslimin, ya, sudah memenangkan, dan kemudian apakah, ya, mereka ditinggalkan begitu saja orang-orang Madinah, ya, karena mereka tentu juga terancam, ya, dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, Bal ad-dam, balid-dam, ad-dam, wal hadmal hadma, ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum, wa usalimu man salamtum. Tidak, darah dibalas darah, penghancuran dengan penghancuran. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian berperangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa berkata As'ad bin Zararah, Sal ya Muhammad li rabbika ma syi'ta, thumma sal li nafsika ba'da dhalika ma syi'ta, thumma akhbirna ma lana min at-thawabi 'ala Allah wa 'alaikum idza fa'alna dhalik. Wahai Muhammad, mintalah untuk Rabbmu apa yang kamu mau. Kemudian mintalah untuk dirimu setelah itu apa yang kamu mau. Kemudian beritahukan kepada kami apa balasan yang kami terima jika kami melakukannya. Ya, itu kemudian baiat Aqobah yang kedua, ya, berhasil dilakukan oleh orang-orang Ansor yang berjumlah 75, ya, 73 laki-laki dan 2 orang
wanita. Setelah itu mereka kembali ke Madinah, ya, tapi sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih 12 orang, memilih 12 orang sebagai pemimpin dari mereka atau disebut sebagai nakib, ya, dalam bahasa Arabnya nakib, pemimpin, ya, yang bertanggung jawab, ya, kepada kaumnya, ya, masing-masing sukunya. 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus. Kemudian, ya, eh, ini kita masuk kepada berikutnya adalah hijrah ke Yastrib. Ya, tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, ya, mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah. Setelah kemudian ini kelanjutan dari Bai'ah Aqabah kedua, ya, yang tentu setelah Baiat Aqabah kedua ini, ya, orang-orang yang kemudian 75 orang tadi yang sudah dibaiat, kemudian mereka pulang ke Madinah, ya, bukan kemudian mereka sembunyi, ya. Mereka tidak sembunyi atau kemudian mereka tidak eh, membiarkan begitu saja baiat sumpah janji mereka kepada Rasulullah. Ternyata mereka kemudian istiqomah dan melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Mereka kemudian berdakwah di Madinah, mengajak orang-orang Madinah kemudian untuk, ya, membela Rasulullah SAW masuk Islam, sehingga orang-orang Yasrib kemudian, ya, dikatakan ketika itu orang-orang Yasrib semua, ya, hampir semua rumah, ya, mereka membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu rumah pun, ya, kecuali mereka, ya, di antara mereka sudah, ya, masuk Islam, ya, sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian, ya, Yasrib ini sudah takluk di atau sudah disiapkan, ya, sudah menjadi tempat yang aman bagi kaum muslimin, hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunggu waktu yang tepat untuk mengizinkan kaum muslimin, ya, berhijrah ke Madinah. Ya, seperti dikatakan, ya, setelah orang-orang Ansor masuk Islam dan berjanji untuk melindungi Islam dan pemeluk Islam, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin Mekah untuk hijrah ke Madinah supaya bergabung dengan teman-temannya sesama muslim dari kalangan Ansor. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian teman dan tempat yang dapat menjadikan kalian hidup tenang. Maka kaum muslimin Mekah pun kemudian berhijrah ke Madinah secara bertahap. Ya, ini kemudian yang mereka kenapa kemudian mereka harus hijrah ke Madinah, ya. Karena kondisi Mekah yang sudah luar biasa, kondisi, ya, Quraisy yang sangat kejam, ya, konfrontasi semakin menjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mendapat tekanan yang demikian keras selama bertahun-tahun. Bahkan sebelumnya para sahabat juga telah banyak yang berhijrah ke Habasah, ya, karena mereka sudah tidak kuat lagi, ya, menahan, ya, siksaan dan kemudian penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tentu juga ini bagian daripada, ya, untuk kelanjutan, ya, Islam, untuk melanjutkan dakwah mereka tidak mau harus menyelamatkan, seperti peristiwa Ashabul Kahfi, ya, bagaimana
7 orang yang kemudian menyelamatkan iman mereka hingga mereka harus keluar dari tempat tersebut, dari negeri tersebut, ya, dengan tujuan menyelamatkan, ya, keimanan mereka. Kemudian ya, puncak ketekanan orang-orang Quraisy adalah ketika baiat, ya, ketika boikot, ya, bagaimana boikot yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim, ya, yang itulah salah satu tekanan yang luar biasa, bagaimana mereka tersiksa, ya, kaum muslimin dengan Bani Hashim, mereka disiksa dengan ditahan semua, apapun yang masuk, tidak ada makanan, tidak ada, ya, kebebasan mereka untuk berinteraksi, berjualan, ekonomi mereka kemudian mati, ya, dan seterusnya. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah berusaha untuk mencari kaum yang mau menolong, hingga Rasulullah pernah berdakwah ke Taif, ya, tapi kemudian ternyata Taif menolak, bahkan mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari baiat Aqobah, ya. Maka kemudian izin berhijrah pun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, an Nabi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. وفي رواية عن أرواح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين. Saya bermimpi bahwa saya berhijrah dari Mekah ke negeri yang terdapat pohon kurma. Lalu mereka berangkat bukan ke Yamamah atau Hajar. Ternyata itu adalah kota Yasrib. Di riwayat lain, Urwah dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah melihat tempat hijrah kalian. Aku melihatnya rindang, banyak pohon kurmanya di antara dua batu hitam. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna fiha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat tinggal yang kamu dapat mendapatkan keamanan di sana. Ya, ini adalah, ya, rute perjalanan kaum muslimin ke Madinah. Ya, bagaimana mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, tentu yang jarak yang sangat jauh, ya, kurang lebih 400 km, ya, dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perjalanan, ya, kaki, ya, perjalanan darat. Beberapa para sahabat yang kemudian hijrah ke Madinah, ya, Nabi Muhammad SAW menanti perintah Allah bagi beliau sendiri, ya, untuk ketika itu Rasulullah SAW, ya, baru memerintahkan para sahabat untuk berhijrah setelah mendapatkan izin dari Allah, tetapi Nabi sendiri pun, ya, tidak ikut hijrah dengan para sahabat, tetapi menunggu, ya, menunggu perintah atau menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat sudah mulai berhijrah. Di antara mereka adalah Abu Salamah, ya. Abu Salamah ini, ya, Abu Salamah adalah orang yang kemudian kaum muslimin yang rela, ya, meninggalkan istri dan anaknya, ya, karena kesulitan yang harus dilakukan, ya, bagaimana orang-orang Quraisy kemudian menghalang-halangi, ya, hijrah mereka ke Madinah. Maka Abu Salamah pun, ya, meninggalkan istri dan keluarganya, meninggalkan istri dan anaknya. Begitu juga kemudian yang dialami oleh Suhaib, ya, Ar-Rumi, ya, bagaimana Suhaib Ar-Rumi ini meninggalkan hartanya, ya, yang sudah didapatkan dengan perjuangan keras, ditinggalkan begitu saja karena, ya, kecintanya kepada Allah dan Rasulnya, hingga, ya,
meninggalkan ya harta-harta tersebut untuk hijrah ke Madinah. Ya, di antara para sahabat yang juga ada Umar bin Khattab ya, kemudian Thalhah, Yazid, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Hudzaifah, Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain telah pergi hijrah ke Madinah. Kecuali Abu Bakar, Ali dan Rasulullah SAW ya, dan juga para kaum muslimin yang masih disekap ya oleh orang-orang Quraisy. Mereka belum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sendiri menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beberapa para wanita ya, Ummu Salamah ya menyusul Abu Salamah. Ya. Kemudian sebagian lain berhijrah bersama suami dan keluarganya. Mayoritas sahabat berhijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali ya ada Umar bin Khattab yang secara terang-terangan bahkan menantang ya. Kata Umar ya, siapa yang ingin ditinggalkan, siapa yang ingin meninggalkan istrinya atau siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka hadapi aku di balik gunung. Ini kata Umar sebelum hijrah ke Madinah. Tapi tidak ada satupun ketika itu yang menghalang-halangi Umar. Mereka tidak berani menghadapi Umar. Ya, ini perkataan Umar Ibnu Mas'ud ya, perkataan Umar dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan, sedangkan hijrahnya adalah pertolongan. Ya, kemudian hijrah ini tentu eh, bukan sesuatu yang mudah ya, perjalanannya sangat jauh dan sulit. Ditambah orang-orang kafir yang berusaha menghalangi, baik dengan penculikan, perampasan, penahanan, dan lain-lain. Ya. Termasuk tadi yang Suhaib Ar-Rumi, ya bagaimana kemudian hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ya, pengorbanan jiwa dan harta, mereka meninggalkan harta tanpa mengetahui apa yang akan dikerjakan dan terjadi di Madinah. Apakah hijrah itu akan menghasilkan suka atau duka? Ya, mereka tidak tahu. Mereka kemudian pasrah karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, mereka mengutamakan agama dari dunia mereka. Ya, keberanian jiwa sejati. Tanah air adalah wasilah dalam menegakkan agama. Baik, selesai ya. Itu mungkin pertemuan atau daring kita hari ini ya, pelajaran Sirah Nabawiyah tentang Baiat Aqabah yang kedua dan hijrah ke Madinah ya. Berikutnya nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada kondisi kaum muslimin atau hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ke Madinah, kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mulai ya mengatur ya Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW menjadi pemimpin di sana dan mengubah kota Yasrib ya, mengubah Yasrib menjadi Madinah, menjadi kota negara yang kuat. Baik ya, insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tutupkan sampai di sini. Setelah ini silakan untuk jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Hadana ya wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.